Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa, calon mahasiswa dimanapun kalian berada. Nah, salah satu jalur untuk masuk ke perguruan tinggi adalah melalui SNBT atau Seleksi Nasional Berbasis Tes. Untuk bisa mengikuti SNBT ini, calon mahasiswa harus mengikuti ujian tulis berbasis komputer atau UTBK. Salah satu pusat UTBK di Kota Semarang adalah Universitas Diponegoro. Seperti apa sarana dan prasarana yang ada di Universitas Diponegoro untuk menyelenggarakan UTBK, bagaimana pula kesiapan Universitas Diponegoro dalam menyelenggarakan UTBK di 2023 ini. Kita akan membahas, mengupas tuntas penyelenggaraan UTBK di Universitas Diponegoro. Pemirsa, telah bersama saya Sekretaris Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Universitas Diponegoro, Dr. Paramita Prananingtyas SHLLM, yang akrab kita sapa dengan Bu Mita. Halo, apa kabar, Bu Mita? Kabar baik. Sehat ya, Bu? Alhamdulillah. Sama, Ibu, sehat. Oke, Bu, kita mau membahas tentang UTBK ini, Bu, ya. Dan pengumuman SNBP sudah berlangsung tanggal 28 Maret 2023. Nah, ini gimana, Bu, kalau ada calon mahasiswa yang gagal di SNBP? Apa ada jalur lain? Ada, jangan khawatir. Apabila adik-adik tidak lolos SNBP, masih ada kesempatan, yaitu UTBK SNBT. Undip juga menjadi salah satu lokasi tes untuk UTBK, di mana Undip menyediakan sekitar 36.000 kursi. Adik-adik sudah bisa mulai mendaftar sejak tanggal 23 Maret kemarin sampai nanti tanggal 14 April pendaftarannya. Oke, bagaimana kesiapan Undip menghadapi UTBK SNBT 2023 ini, Bu? Undip sudah menyediakan sekitar 7 klaster, di mana 7 klaster ini 6 berada di kampus Tembalang dan 1 berada di kampus Peleburan. Yang ada di kampus Tembalang dan Peleburan ini akan terdiri dari 59 ruang. Semuanya ber-AC nyaman. Ya, adik-adik, kalau memilih tempat tes di Undip, adik-adik tidak harus mendaftar di Undip, tapi alangkah baiknya memilih juga jurusan-jurusan yang ada di Undip. Lalu ini yang paling penting, ini yang mesti diperhatikan oleh calon peserta UTBK ini. Mungkin Mita bisa menjelaskan apa saja hal penting yang harus disiapkan. Adik-adik yang jelas dalam memilih prodi, diskusikan dengan orang tua. Bersama-sama dengan orang tua, memilih prodi, melihat prodi-prodi tersebut, dan jangan hanya melihat kuliahnya belajar apa, tapi adik-adik juga harus melihat nanti selesai kuliah akan menjadi apa. Kalau boleh promosi tentang Undip dikit nih. Undip itu termasuk ranking 1, lulusannya langsung dapat kerja. Dan jangan khawatir, di Undip juga ada mata kuliah kewirausahaan yang akan membantu adik-adik menjadi wirausahawan, tidak harus bekerja dengan orang lain. Oke, kembali ke UTBK nih. Nah, setelah adik-adik memilih prodi, mendiskusikan prodi dengan orang tua, adik-adik pada saat mendaftar itu harus sudah memilih prodinya, Mbak Lima. Jadi tidak seperti tahun-tahun lalu, sekarang mendaftar langsung memilih prodinya. Memilih Undip tidak harus tes di Undip. Tes di Undip tidak harus juga memilih Undip. Sebagai contoh, yang ada di Jakarta, di Papua, di Aceh, di Makassar, untuk tes UTBK-nya bisa memilih Undip. Tes di Undip juga bisa memilih untuk di kampus-kampus lain. Tapi mungkin nanti kalau sudah melihat kampus Undip, jadi jatuh cinta dengan Undip, itu yang kita harapkan. Adik-adik nanti juga harus dengan cermat melihat lokasi tes. Lokasi tes itu akan muncul pada kartu tes. Nah, jangan sampai nanti salah melihat lokasi tes tersebut. Ada yang di kawasan Tembalang, ada yang di kota bawah, di Semarang bawah, di kawasan Peleburan. Gitu, Mbak. Dan kartu tes wajib untuk dibawa pada saat tes UTBK.
Nih Mbak Nino, yang paling penting foto. Nah, adik-adik, fotonya foto resmi ya, bukan foto selfie, bukan foto banyak gaya, jangan. Backgroundnya bagaimana, Bu? Kalau background bebas, tetapi yang penting fotonya itu tampak muka. Muka, menghadap ke depan, muka menghadap ke depan. Ya, Yang pakai kacamata boleh? boleh pakai kacamata. Iya. Kemudian membawa persyaratan-persyaratan, dokumen-dokumen. Sebagai contoh, lulusan 2023 itu harus membawa surat keterangan lulus, karena ijazah kan belum keluar. Nah, kalau yang lulusan 2022 dan 2021 wajib membawa ijazah, wajib membawa tanda pengenal, KTP atau SIM. Foto kalau bisa juga terbaru Mbak Nino. Jangan foto waktu masih kecil, itu kan ada tuh aplikasi yang bisa membuat kamu tampak lebih muda, jangan dipakai. Foto terbaru, supaya tidak menimbulkan kecurigaan yang tes ini betul-betul adalah Anda. Tadi sempat disinggung sama Bu Mita tentang sarana prasarana yang ada di Undip. Mungkin bisa dijelaskan lebih jauh, Bu. Sarana dan prasarana UTBK di Undip ada berapa komputer dan sebagainya, Bu? Oke. Jumlah komputer di setiap sesi itu ada 1.285. Dan ingat, karena tesnya itu ada 2 minggu ya, jadi kan ada 2 minggu kali sekian sesi. Jadi cukup banyak sesinya, tapi ada 1.285 yang terbagi di 59 lokal. Dan lokal itu di semua fakultas di Undip ini, termasuk nanti di pasca sarjana dan MKU, termasuk di LP2MP juga, di ICT. Begitu Mbak Nino. Kalau misalnya pada saat tes peserta mengalami mungkin ada kendala di komputernya, aman ya, Bu ya? Aman. Undip punya cadangan ya, Bu? Aman. Bukan komputernya itu pasti aman. Kita Windows 10 Mbak nanti semua. Kemudian di backup oleh server Undip yang sudah mumpuni. Dan tim IT Undip itu juga ada di belakang ini semua. Gitu. 100% dukungan dari Undip. Itulah kenapa Undip jadi salah satu pusat UTBK karena sarana prasarana. Kebetulan di Semarang ini ada 4 pusat UTBK Mbak Nino. Selain Undip, ada Polines, ada UNES, dan ada UIN Semarang. Undip juga nanti pada sesi kelima, yaitu tanggal 10 Mei, menyelenggarakan khusus untuk tunanetra yang akan diletakkan di lokal FIB. Itu di kampus Tembalang. Ya, Tembalang. Jadi untuk tunanetra ini syarat khususnya membawa surat keterangan dari sekolah bahwa yang bersangkutan betul-betul tunanetra. Termasuk juga yang low vision tetapi yang tidak bisa membaca, tidak bisa melihat. Karena nanti hanya dengan braille, dengan alat khusus. Kalau yang dengan tunadaksa bagaimana, Bu? Untuk tunadaksa, kami menyediakan fasilitas, nanti akan ditempatkan di satu lokal. Kebetulan lokal ini ada di Fakultas Hukum, di Tembalang. Ada RAM untuk kursi roda, kemudian ada lift untuk menuju lantai 3, dan ada space yang kursi roda itu bisa langsung masuk di meja. Jadi penyandang tunadaksa akan nyaman melaksanakan tesnya. Nanti Undip akan menyelenggarakan tes ini selama kurang lebih 14 sesi. 14 sesi di gelombang 1 dan gelombang 2. Dan kurang lebih itu pesertanya yang bisa kita tangani adalah 35.980 peserta. Banyak sekali ya, Bu. Banyak sekali. Nah, ini jadwalnya nih, Bu. Gelombang 1 kapan? Gelombang kedua kapan? Ini Gelombang 1 itu akan diselenggarakan 8 Mei sampai 14 Mei 2023. Kemudian gelombang 2 22 Mei sampai dengan 28 Mei 2023. Begitu Mbak Nino. Dan nanti satu hari itu ada 2 sesi, ada sesi pagi dan sesi siang. Sesi pagi dimulai di 06.45
itu peserta maksimal sudah ada di lokasi. Jadi sebelum jam 6 lah peserta harus sudah sampai di lokasi. Kemudian sesi siang itu dimulai di 12.30. Peserta sudah harus ada semua di lokasi di 12.30. Jam 12 kami syaratkan sudah ada. Yang dari luar kota jangan terlambat ya. Kalau yang berangkat pagi kami harapkan juga perut sudah terisi karena beberapa kali ada adik-adik yang mungkin asam lambung atau masuk angin gitu loh Mbak Nino. Walaupun Undip juga sudah menyediakan fasilitas medis yang lengkap, ada di Tembalang dan ada di Peleburan, namun alangkah baiknya adik-adik juga mempersiapkan fisik ya pada saat tes. Perut jangan kosong, isilah perutmu dulu, minum yang hangat, sekedar kue atau roti sudah bisa mengganjal biar tidak masuk angin. Apalagi kalau dari luar kota berangkat mungkin jam 4 pagi, jam 3 pagi, meruput kan kasihan Mbak Nino. Betul Ibu. Nah, kalau terlambat bagaimana ya Bu? Benar-benar nggak boleh masuk atau ada dispensasi khusus? Terlambat itu apabila sampai sebelum waktu tes masih bisa diperbolehkan masuk. Tapi kalau sudah masuk di waktu tes nanti ada peraturan khusus. Semua peraturan UTBK itu disiapkan oleh panitia pusat. Bukan disiapkan oleh Undip tetapi oleh panitia pusat. Jadi Undip adalah penyelenggara tes UTBK, SNBP. Nah, SNBP ya. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut mengenai ini UTBK di Undip, gimana nih harus bertanya Ibu? Bisa ke Hello Undip, bisa ke Helpdesk LP2MP, bisa juga ke ULT. Teman-teman akan sangat bersenang hati untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan adik-adik. Gitu. Tampaknya sudah semua Ibu ya Yap. untuk UTBK ya. Iya. Mungkin pesan terakhir nih Bu Mita buat adik-adik calon peserta UTBK ini. Mendaftar UTBK, mengikuti tes UTBK itu membutuhkan ketelitian, kecermatan. Jadi adik-adik jangan teledor dalam membaca jadwal, dalam membaca semua hal yang sudah adik-adik masukkan datanya. Jangan lupa juga data-data, keterangan-keterangan yang wajib dibawa. Dan yang paling penting, foto. Fotonya resmi, menghadap ke depan. Begitu ya adik-adik. Sukses selalu untuk UTBK-nya. Terima kasih Bu Mita Sama-sama, atas Mbak Nino. kehadiran Bu Mita di sini dan penjelasannya yang sangat-sangat bermanfaat tentunya buat adik-adik calon peserta ya. Ya, dan mudah-mudahan semuanya lancar ya, bisa berjalan dengan lancar ya. Pemirsa, demikian pembahasan kita atau bincang-bincang kita tentang UTBK di Universitas Diponegoro. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah bersama kami. Kami mohon diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.